Jibril misalnya, kemudian dengan satu kepakan sayapnya saja semua dari kaum musyrikin ya akan hancur binasa. Ya, kita tahu malaikat Jibril ya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kenapa Allah tidak kemudian mengutus malaikat Jibril lalu menghempaskan sayapnya ke tengah-tengah musuh? Pasti mereka semua akan hancur. Nah, di sini ada sebuah hikmah. Allah Subhanahu wa taala pertama ingin menunjukkan bahwa Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Allah tidak akan membiarkan mereka. Ya. Nabi SAW sudah beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan bantuan kepada beliau alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Ini mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, atau kata sebelumnya kata Allah fastajaba lakum, aku kabulkan bagi kalian. Ya. Jadi kedatangan para malaikat ini bentuk pengkabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap istighosahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Allah ingin mengajarkan ya agar kaum muslimin itu berusaha. Betul, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang. Akan tapi perlu ada usaha. Makanya kita akan dapati banyak sekali kisah-kisah heroik yang terjadi pada perang Badar. Ya. Jadi bantuannya Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian sekali terjangan sayap malaikat Jibril kemudian selesai peperangan. Enggak, Allah ingin agar kaum muslimin berperang, berusaha, menunjukkan bagaimana pembelaan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah ingin nanti ketika peperangan itu berlangsung, ada yang mati syahid di antara kaum muslimin. Ya. Jadi Allah mampu sebenarnya menghancurkan pasukan kaum musyrikin ya dengan sekali kepakan sayap saja dari malaikat Jibril alaihissalam. Tapi itulah hikmah yang disebutkan oleh para ulama mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kaum muslimin namun secara bertahap. Ya, artinya tidak langsung dalam bentuk menghancurkan secara keseluruhan, menghancurkan seluruh pasukan kaum musyrikin secara keseluruhan. Ya. Nah, kemudian saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di tengah pertempuran ya, beliau tidak hanya berada di bagian belakang pasukan saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam berada di barisan terdepan memberikan semangat kepada pasukan kaum muslimin, bahkan beliau alaihi salatu wassalam ikut berperang bersama mereka di barisan terdepan. Ya, ini menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak hanya di belakang saja, bermain di belakang, tapi tidak ikut berperang, ikut menyemangati ya pasukan kaum muslimin dalam memerangi kaum musyrikin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Usaid radhiyallahu anhu, ya, ketika perang Badar terjadi, ya, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idak tathubukum, ya, idak sabukum, ya, farmuhum wastabku nablakum. Apabila pasukan ini pasukan musuh telah mendekati kalian, ya, lemparlah mereka dengan anak-anak panah kalian. Jadi beliau mengomando pasukan. Kalau pasukan musuh semakin mendekat, panahlah mereka. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang dengan penuh gagah berani. Ya, Ali bin Abi Thalib melihat langsung, menceritakan bagaimana ya gagah beraninya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuh di perang Badar. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, laqad ra'aituna yauma badrin wa nahnu naluzu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami telah melihat ya diri-diri kami pada perang Badar, justru kami berada di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Para sahabat berada di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan. Mereka berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aqramuna ilal adu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terdekat posisinya dengan musuh. Dan orang yang paling jauh dari musuh. Tidak. Beliau alaihi salatu wassalam kata Ali,
adalah orang yang posisinya paling dekat dengan musuh. Wa kana min asyaddin nasi yauma idin ba'sa. Dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertarung dengan penuh keberanian. Orang yang paling berani dalam bertarung. Masya Allah. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita. Ya, banyak di antara kita bisa melihat ya para pemimpin di hari ini, ya mereka hanya bisa berbicara saja, ya tanpa memberikan keteladanan, tanpa memberikan contoh. Berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan pasukan untuk maju melawan musuh, maka beliau berada di hadapan, memberikan contoh kepada para sahabat yang lainnya. Beliau adalah orang yang paling pemberani ketika bertempur dengan musuh. Beliau adalah orang yang berada di ujung tombak pasukan. Justru para sahabat berada di belakang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan ini merupakan bentuk pendidikan yang efektif ya. Ada suatu pelajaran yang bisa kita dapati di sini. Terkadang seorang pemimpin susah untuk memobilisasi ya rakyat yang dia pimpin. Ya, dia menghendaki rakyatnya melakukan hal yang demikian, tapi rakyatnya tidak mau melaksanakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kurang adanya keteladanan. Coba kalau misalnya pemimpin ketika menganjurkan sesuatu, misalnya, ya, dia menganjurkan rakyatnya untuk hidup hemat. Dia tunjukkan kepada rakyatnya, ya, sikap yang dia hidup hemat, tidak kemudian berfoya-foya. Ya. Dia pengen agar rakyatnya ini menjadi rakyat yang patuh terhadap hukum misalnya. Maka dia tunjukkan ya bahwa dia juga termasuk orang yang patuh terhadap hukum, tidak melakukan pelanggaran. Maka orang akan dengan mudah mengikuti apa yang dia sampaikan, apa yang dia inginkan, apa yang dia instruksikan. Ya. Sama kayak kita ketika kita berada di rumah sebagai orang tua misalnya. Kita ingin agar anak-anak kita menjaga sholatnya. Maka orang tua harus terlebih dahulu memberikan contoh. Ya, orang tua harus menjadi orang yang paling bersemangat dalam menjaga sholat-sholatnya. Ya, yang namanya pemimpin harus bisa memberikan contoh. Kalau dia tidak bisa memberikan contoh, maka akan sulit bagi dia untuk menggerakkan ya orang yang ada di bawahnya untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Lihatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berada di bagian depan pasukan. Ya, beliau adalah orang yang paling berani dalam bertarung. Sehingga para sahabat pun ketika melihat Rasulullah SAW seperti itu, mereka pun bertarung dengan penuh semangat. Ya. Kemudian banyak kisah-kisah yang kita dapati dalam perang Badar. Di antara kisah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari adalah kisahnya seorang sahabat yang bernama Auf ibn al-Harith. Auf ibn al-Harith. Auf ibn al-Harith ini ya dikenal juga dengan nama Auf ibn Afra. Ya, jadi Afra ini nama wanita. Auf bin Harith atau Auf bin Afra, ibunya ini bernama Afra. Afra ini seorang wanita muslimah, seorang sahabiah yang mulia. Beliau memiliki 7 orang anak dari 2 orang suami yang berbeda. Sehingga agak unik ya kisahnya Afra ini. Beliau menikah pertama kali dengan seorang penduduk Madinah. Lalu lahirlah anak-anaknya. Ya, kemudian beliau cerai, menikah lagi dengan seorang penduduk Makkah, lalu lahirlah anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya ini semua masuk Islam. Sehingga sebagian dari anaknya, ya anak Afra tadi, ada yang menjadi muhajirin, ada juga yang menjadi apa? Ansor. Ya, jadi kalau ditanya siapa ibunya, seorang wanita yang anaknya itu ada yang muhajir, ada yang ansor, jawabannya Afra. Dan dari 7 anak beliau, radhiyallahu taala anha, 3 orang gugur, syahid di perang Badar. Masya Allah. Kedudukan yang sangat mulia. Ibu dari 3 orang yang syahid di perang Badar. Sisanya bagaimana? Sisanya demikian juga, ya, gugur di medan pertempuran. Ya, jadi kalau antum membaca biografinya sahabat yang bernama Afra, ya, seorang wanita yang bernama Afra, ya, ini luar biasa.
punya 7 orang putra dari 2 suami yang berbeda,